Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua bergembira dan kita boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah Pelekat Persekutuan Teruna hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, kita lanjutkan pujian kita dengan bernyanyi dari KMM Kidung Muda Mudi 86, bait yang pertama saja. Apa kita kan berhimpun? Apa kita kan berhimpun, ikut umat yang kudus di tepi aliran sungai dari tahta penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup dari tahta penebus. Ya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih buat sukacita, terima kasih buat kesehatan, dan terima kasih juga buat orang tua yang Tuhan sudah berkati. Kami mohon ampun ya Bapa untuk setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami melawan orang tua kami juga sering mengecewakan hati mereka, dan kami juga berdosa di hadapan-Mu kepada teman-teman kami dan saudara kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perilaku kami. Yesus, ampunkan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu, untuk kami pun dilayakkan memperoleh berkat-berkat daripada-Mu. Dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan pujian kita. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi yang ke-22 dengan judul Sahabat yang Paling Karib. Sahabatku yang paling karib, di sorga rumah tinggal.
tinggalnya, bicaranya benar dan baik, kerjanya jujur selamanya, yaitu Yesus Tuhanku, kekal sahabat karibku. Nah, adik-adik, bacaan kita terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya. Nah, buka Kitab Yesaya, pasal 56, ayat 1 sampai dengan 8. Kak Lia bacakan ya. Diberikan judul keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku surat tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghipun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan kita. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman kita. Judul dari firman kita adalah untuk hari ini, mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik kalau kita baca Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, kalian akan menjadikan dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang ketetapan Tuhan, yaitu yang terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di sana dijabarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan adalah dengan cara menghormati atau menghargai hari Tuhan, yaitu hari Sabat, dan tidak menajiskannya. Dan juga di ayat 1 juga taat akan hukum dan keadilan. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pada ayat 3 sampai dengan ayat ke-8. Di sana disampaikan bahwa keselamatan itu diperoleh untuk semua orang. Jadi tidak terbatas hanya pada orang Israel saja, tapi semua orang, bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah kasih Tuhan adik-adik untuk keselamatan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari keselamatan manusia, apa yang harus kita lakukan adik-adik?
Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara yang pertama mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Cara kita mengasihi Tuhan salah satunya contohnya adalah beribadah. Jadi kita melakukan ibadah kepada Tuhan, kita sisihkan waktu sedikit untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan kita sebagai saksi. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan cara mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Kita bisa lakukan seperti yang sama Tuhan lakukan, yaitu dengan tidak membeda-bedakan setiap orang. Kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan dan mau menerima semua orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Nah, jadi sama seperti kita adik-adik, kita pun belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain, baik dari warna rambut, warna kulit, kemudian ras. Nah, kita tidak perlu membeda-bedakan. Membeda-bedakan segala sesuatu, perbedaan seperti status sosial juga bisa, adik. Nah, jika Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya yang mau datang kepadanya, selama itu dia datang dengan bersungguh-sungguh, untuk apa kita juga membeda-bedakan? Jadi kita bisa bergaul dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang orang tersebut. Sama seperti ketika Tuhan Allah memilih siapa yang bisa menjadi saksi-saksinya. Entah dia seorang nelayan, ataupun dia seorang yang pemungut cukai. Nah, Tuhan tetap mengambil mereka untuk menjadi saksi-saksinya. Dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang dibutuhkan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, di bulan Pelka saat ini kita bagaimana? Kita juga harus belajar untuk mengasihi, untuk menyampaikan bagaimana kasih Tuhan itu terhadap semua orang. Seperti yang bisa kita lakukan adik-adik, yang pertama mungkin kita belajar mengasihi Tuhan itu dulu dengan beribadah. Mungkin seperti saat ini kita beribadah OPT secara daring di masa pandemi ini. Dan begitu pula bagaimana cara kita untuk bergaul dengan teman-teman kita tanpa membedakan ras, warna kulit, dan bentuk rambut ataupun warna rambutnya. Jadi kita belajar di sini adik-adik bagaimana kita mencari Tuhan dan melakukan kehendak dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti yang Kak Lea kasih contoh, cara mengasihi Tuhan adalah dengan cara beribadah dengan baik bersama orang tua maupun pribadi. Pada saat ibadah PT seperti saat ini, adik-adik serius mengikuti ibadah ini. Kemudian bagaimana cara mengasihi sesama? Seperti yang tadi Kak Lea bilang, adalah dengan tidak membeda-bedakan siapa yang boleh bergaul dengan kita. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Baik adik-adik, kita sudah belajar bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita itu ada dua adik-adik. Yang pertama, adik-adik mencari contoh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi adik-adik ceritakan, boleh nanti difoto. Kemudian yang kedua, bagaimana adik-adik akan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Nah, dengan cara apa adik-adik mau melengkapi komitmen adik-adik untuk mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya, serta mengasihi sesama? Itulah aktivitas adik-adik yang akan kita lakukan pada hari ini. Amin. Ya, sebagai respon akan firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, mari sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 283, bait yang pertama saja dengan judul
kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam firman-Mu pada hari ini. Kiranya biarlah firman menjadi berkat bagi kami, dan kami pun bisa melayani orang lain di luar kami, tidak hanya dalam lingkungan kami sendiri. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu dalam bulan pelayanan kesaksian pada saat ini. Kiranya Engkau tak memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan studi mereka, yang sudah menerima rapot, biarlah mereka dapat mempersiapkan dirinya untuk tahun ajaran berikutnya. Terima kasih Bapa berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada diri kami, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa, kiranya Engkau tak memberkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan untuk bisa mendidik kami semua. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Bapa menyertai mereka, memberkati obat, makanan, dan dokter yang mengobati mereka. Engkau tetap menjaga dan memelihara mereka, sehingga mereka dapat bersekutu bersama dengan kami. Yang berulang tahun Bapa, Engkau sertai, Engkau berkati, biarlah ia tetap menjadi berkat dalam keluarganya dan dalam pergaulannya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama saja, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kami telah memberikan persembahan, yaitu sedikit dari apa yang telah Engkau berikan sebagai berkat kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja dan masyarakat ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakan persembahan ini ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Kidung Jemaat 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan sekaligus berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat untuk beribadah pada hari ini. Tuntun dan sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Tuhan memimpin kami menjadi pelayan-pelayan kesaksian-Mu untuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik adik, ibadah selesai. Kak Lea ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.